Namanya tidak pernah disebut dengan lantang. Di sekolah, ia hanyalah deretan huruf dalam daftar absensi. Namanya dibacakan tanpa emosi, tanpa menoleh, hanya sekilas. Seolah menyebut sesuatu yang tak penting, seperti melewati angka ganjil dalam hitungan. Tak ada yang bertanya kabar, tak ada yang mencari tahu kemana ia pergi saat tidak hadir. Tak ada yang sadar jika suatu hari ia benar-benar menghilang. Di rumah, keberadaannya seperti napas yang salah, terlalu nyata untuk diabaikan, tapi terlalu tak diinginkan untuk diakui. Ia ada, tapi tak benar-benar diterima. Ia tumbuh di antara tembok yang dingin, suara pintu yang dibanting, dan mata yang memandangnya dengan beban. Ia adalah anak laki-laki yang tak pernah dinanti, bahkan sejak awal, sejak dalam kandungan, kehadirannya sudah ditanggapi sebagai beban, bukan berkat. Dunia tidak menantinya lahir, dunia hanya bersiap untuk menyalahkannya. Usianya 15 tahun, namun tubuhnya memikul luka yang membuatnya terasa lebih tua. Bahunya bungkuk, bukan karena berat tas sekolah, tapi karena beban yang tak terlihat oleh mata. Wajahnya pucat, tak hanya karena kurang tidur, tapi karena terlalu sering menahan napas dalam kecemasan. Matanya, mata itu, mata seorang anak yang sudah terlalu sering melihat hal yang seharusnya tidak perlu dilihat. Ia lahir dengan penyakit yang membuat tubuhnya mengeluarkan bau amis khas, yaitu trimethylaminoria. Itu kata dokter, tapi penyakit itu bukan sekadar urusan medis. Bagi dunia, itu adalah alasan untuk menjauh, untuk tertawa, untuk mencaci, untuk tidak memeluk. Di sekolah, ia duduk paling ujung, paling dekat jendela, paling jauh dari siapapun. Ia tidak punya teman, tidak ada geng yang mengolok-oloknya secara langsung, tapi juga tidak ada tangan yang meraih untuk menyelamatkan. Ia belajar sendiri, makan sendiri, pulang sendiri. Dunia seperti menolaknya hidup, namun kesendirian bukan yang paling menyakitkan. Yang paling menyakitkan adalah berharap, masih berharap, bahwa suatu hari akan ada seseorang yang duduk di sampingnya dan berkata, "Aku melihatmu." Tapi harapan itu seperti daun kering di musim angin, rapuh, mudah hancur. Di Romania, ia bukan hanya sendiri. Ia adalah tempat pelampiasan. Jika ada yang marah, ia yang disalahkan. Jika ada yang kecewa, ia yang dibentak. Jika ada masalah, ia yang jadi sebabnya, entah bagaimana caranya. Malam-malamnya adalah lembaran sunyi. Ia tidak menangis keras-keras. Ia hanya diam, menggigit ujung selimut, menahan suara tangis agar tak terdengar. Ia tidak ingin merepotkan siapapun dengan kesedihannya. Ia bahkan belajar untuk menghapus air mata sebelum membasahi bantal, agar tak ada jejak kelemahan. Bukan karena ia lemah, tidak. Ia sangat kuat, tapi ia tak tahu lagi harus kuat untuk siapa. Lalu, segalanya mulai berubah. Bukan di dunia nyata. Dunia nyata tetap dingin, tetap kejam, tetap sunyi. Perubahan itu datang saat ia menutup mata, saat tubuhnya akhirnya menyerah pada letih, dan pikirannya mengapung jauh dari kenyataan yang menyakitkan. Ia mulai bermimpi, awalnya hanya cahaya samar, biru kehijauan, seperti permukaan danau yang tenang. Suara-suara aneh yang seperti nyanyian, namun tak memiliki lirik. Lalu muncul tanah yang bersinar seperti serpihan bintang, langit yang bergerak lambat, berlapis warna laut, dalam dan angkasa pagi. Ia merasa dirinya melayang, tak lagi dikurung, tak lagi dilihat sebagai kesalahan. Dan di sana, di tempat yang belum ia mengerti, ada sosok-sosok berjubah panjang. Wajah mereka tidak jelas, tapi matanya menyala lembut. Mereka menatapnya bukan dengan jijik, bukan dengan kasihan, tapi dengan pengakuan, seolah-olah mereka telah lama menunggunya. Untuk pertama kalinya, ia merasa cukup hanya dengan menjadi dirinya. Di dunia itu, ia bisa berlari tanpa dihentikan, bisa menjerit tanpa dimarahi, bisa menangis dan didengar. Setiap malam, saat ia tertidur, ia kembali ke sana. Dunia itu memanggilnya, menyambutnya, dan makin lama, dunia itu menjadi semakin nyata. Anginnya bisa ia rasakan bahkan saat bangun. Kilau airnya masih terbayang saat ia membuka mata. Suara lembut para penjaganya masih menggema di hatinya. Saat menatap langit kamar yang gelap, lalu ia mulai mendengar namanya.
Nama itu muncul seperti bisikan jauh yang menyentuh lembut relung jiwanya. Ia tak tahu dari mana datangnya, tapi setiap kali menyebutnya dalam hati, dada terasa hangat, seperti menemukan rumah yang telah lama hilang. Selasar bukan sekadar mimpi. Ia adalah dunia lain, dunia yang hidup dari luka manusia, dunia yang menyimpan potongan-potongan jiwa yang tercecer dan berusaha menyusunnya kembali. Di sana, kesedihan bukan kelemahan, tangis bukan beban, luka bukan aib, tapi benih yang bisa tumbuh menjadi cahaya. Setiap sudut selasar adalah cermin dari apa yang telah hilang dan juga apa yang masih bisa diselamatkan. Ia tidak tahu kenapa dunia itu muncul padanya. Ia tidak tahu mengapa hanya dirinya yang bisa melihatnya, tapi jauh di dalam dirinya, ia merasa dipanggil, dipilih, bukan karena istimewa, tapi karena ia telah cukup remuk untuk memahami bahwa dunia ini tak cukup untuk menyembuhkan. Dan mungkin hanya di dunia lain ia bisa menemukan arti keberadaannya. Karena di dunia nyata, ia hanyalah bayangan yang tak diinginkan. Tapi di selasar, ia istimewa. Dan malam ini, saat matanya kembali terpejam, ia akan melangkah lebih jauh. Bukan untuk melarikan diri, tapi untuk menemukan siapa dirinya yang sebenarnya. Dan malam ini, saat matanya kembali terpejam, ia akan melangkah lebih jauh. Bukan untuk melarikan diri, melainkan untuk menjawab panggilan yang telah lama tertulis jauh sebelum ia dilahirkan. Di dunia mimpi itu, ada gema yang mengguncang inti jiwanya, gema dari janji yang terlupa, sumpah yang pernah diikrarkan dalam cahaya sebelum ia mengenal dunia. Ia bukan hanya anak manusia yang tersesat, ia adalah penghubung, penjahit dua realitas. Luka-lukanya bukan kutukan, melainkan pintu. Melalui dirinya, dua dunia bisa berbicara kembali. Dunia manusia yang penuh kehilangan, dan dunia selasar yang hampir runtuh oleh pantulan luka-luka itu. Ia belum tahu seluruh takdirnya, tapi malam itu, ia mulai mengerti. Jiwanya membawa misi yang lebih besar dari penderitaannya sendiri. Ia dilahirkan bukan hanya untuk bertahan hidup, tapi untuk sesuatu yang lebih besar dari yang pernah ia bayangkan. Bahkan sebelum ia lahir, bukan hanya untuk dirinya, sekelilingnya, tapi untuk seluruh manusia yang ditakdirkan untuk dirinya. Dan semua makhluk di selasar yang diam-diam masih percaya pada harapan. Dan ia, anak yang tak pernah dinanti, akhirnya menemukan alasan mengapa ia tetap ada. Memiliki alasan yang tepat, bagaimana takdir membawanya kepada sesuatu yang tidak pernah ia sangkakan. Ia adalah dreamer bersama dengan takdirnya yang lain, menemukan jati diri mereka yang sesungguhnya.